Allah menguji seseorang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, diwafatkan orang-orang yang dicintai, kekurangan harta, kekurangan makanan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Di sini saya ingin ingatkan, tidak ada kiat paling mujarab menghadapi musibah kecuali sabar. Anda pergi ke psikiater mana saja, ahli psikolog mana saja, dok saya punya keluhan, dok saya galau, dok saya resah, dok saya was-was, saya sedih. Tidak ada kiat obat paling mujarab menghadapi takdir yang buruk kecuali apa? Sabar. Itu ingat baik-baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, bagaimana bisa bersabar? Ketika kita mengingat, oh ini sudah 50.000 tahun dituliskan. Sabar akhirnya. Ya, sabar akhirnya. 50.000 tahun dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi. Seorang suami yang menginginkan anak laki-laki. 5 anak perempuan, 5 semuanya anak dia perempuan. Sampai dia mengatakan kepada istrinya, kamu kalau hamil setelah ini, kalau perempuan, mohon maaf, saya mau nyari yang lain. Saya ingin anak laki. Oh, itu kasihan sekali ya istrinya. Ya, musibah itu. Menurut dia musibah. Maka sebenarnya bisa dilawan dengan apa? Takdir. Meyakini takdir, maka dia akan apa? Sabar. Itu kalau punya anak. Ya, ternyata anak yang ke-6-nya perempuan lagi. Sang suami masih bertahan. Untung saya sabar. Ada dia. Tapi untuk yang ke-7 saya tidak sabar. Harus laki. Ternyata suatu hari sang suami bermimpi. Bermimpi setelah dihisap oleh Allah, dia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Ketika mau masuk neraka, ada anak perempuan pertamanya yang menghadangnya. Sebagaimana hadis Rasul. Kunna lahu hijaban minan nar. Anak perempuan itu adalah, ini berbanggalah mempunyai anak perempuan. Anak perempuan itu adalah penghalang orang tua masuk ke dalam neraka. Pintu neraka yang pertama yang ingin dia masuki, ternyata ada anak perempuan yang menghalanginya. Selamat dia. Kemudian dihisap lagi. Kemudian, ini masih dalam mimpi nih. Dinyatakan tetap sebagai penghuni neraka. Masuk dia pintu neraka yang kedua. Ada anak perempuannya yang kedua. Tadi berapa anak perempuannya? 6. Ya, 6. Sampai pintu ke-6. Pintu neraka berapa? 7. Dia berpikir, saya punya anak perempuan cuma 6. Saya punya anak perempuan cuma 6. Ini harus saya punya 1, kalau enggak saya masuk neraka. Bangun dia dari mimpinya, langsung dia pergi ke istrinya. Sini, kamu harus punya anak perempuan. Kalau ini anak laki-laki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata istrinya bingung, ada apa ini suamiku? Dari dulu mintanya anak laki, sekarang anak perempuan. Dia tidak tahu mimpi suami. Maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi adalah sang istri melahirkan anak laki-laki. Ketika terjadi melahirkan anak laki-laki, sang suami mengatakan innalillah, neraka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bersabarlah. Sandarkan itu takdir Allah. Makanya sering-sering mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya dulu punya laptop mereknya Casio. Laptop ada mereknya Casio, kasih orang. Ya.
Itu laptop satu-satunya untuk saya bekerja. Ini kejadian di Arab Saudi. Anak saya dulu Abdullah, anak yang pertama umur 2 tahun. Kemudian anak yang kedua umur 1,5 tahun. Suraya. Mereka sering melihat ibunya mungkin mencuci piring. Sering lihat nyuci piring gitu. Dia ikut-ikutan. Dia cuci itu laptop saya. Istri nangis, kemudian nangis kenapa? Karena merasa tidak bisa jaga harta suami. Ya. Dan itu sebuah kekurangan oleh seorang istri. Bukan dalam kejadian ini, maksudnya potret istri yang kurang adalah yang tidak bisa menjaga harta suami. Maka beliau itu nangis. Maka saya katakan qadarullah wa masyarakat. Adem. Kalau sudah qadarullah wa masyarakat itu adem. Ya. Takdir Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adem. Jangan sampai kita katakan kepada anak yang 2 tahun, "Kenapa? Kenapa? Sejuta kali kenapa dia nggak paham? Yang ada dia nangis." Begitu juga nanti kalau anaknya sudah tua, kenapa? Nggak usah kenapa. Kalau anaknya sudah paham kenapa? Kenapa? Karena pertanyaan kita kenapa itu akan menjadikan dia kebiasaan untuk mencari alibi yang nantinya dia menjadi tukang dusta. Saya harus cari alasan agar saya bisa dimaafkan oleh bapak saya. Makanya salah satu metode pendidikan yang utama adalah ketika kita beriman kepada takdir, kita mendidik anak, maka kita katakan qadarullah wa masya'a. Jangan kita katakan kenapa. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 sinin atau 10 sinin. Aku membantu Rasulullah SAW 9 tahun atau 10 tahun. Fama qala li qattu lima fa'alta li syai'in qad fa'altu. Wala li qattu lima lam taf'alu li syai'in lam af'alu. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, kenapa kamu kerjakan ini untuk sesuatu yang telah aku kerjakan. Dan beliau tidak pernah juga mengerjakan, kenapa belum engkau kerjakan ini untuk sesuatu yang belum aku kerjakan. Paham Pak? Hadisnya paham? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepada pembantunya, kalau pembantunya salah mengerjakan sesuatu salah, kenapa engkau kerjakan ini? Tidak pernah. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kalau pembantunya belum mengerjakan perintahnya, kenapa belum dikerjakan? Nggak ada kata-kata kenapa. Dan Anas bin Malik adalah seorang anak kecil di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Indah kan buah manis? Itu rahasia takdir.